Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru? Semoga Bapak Ibu Guru sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan mencoba berbagi tentang kurikulum Merdeka, di mana saya juga membuat video ini sebagai salah satu aksi nyata dalam melengkapi tugas di dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru, saya merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu SMP di Kota Takengon, yaitu SMP Negeri 41 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. SMP Negeri 41 Takengon merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Takengon. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kepala sekolah, baik itu dalam bentuk training maupun workshop untuk memberikan pemahaman kepada para guru terkait dengan kurikulum Merdeka. Banyak sudah kegiatan yang dilakukan, baik itu dalam proses pembelajaran intrakurikuler maupun eskul yang dilakukan yang sesuai dalam penerapan kurikulum Merdeka dan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. SMP Negeri 41 Takengon memiliki kodrat alam berupa lingkungan dan ekosistem sekolah yang berada di daerah perkebunan, di mana lingkungan yang sangat nyaman untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya akan coba berbagi terkait dengan materi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang kurikulum Merdeka. Di sini nanti kita membahas ada 4 topik mengenai kurikulum Merdeka. Yang pertama mengenai pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang terakhir, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu Guru, mengapa kurikulum perlu berubah? Di sini kita akan mendapatkan jawabannya melalui modul pelatihan ini, yaitu modul pertama yang akan membahas tentang kurikulum dan modul kedua tentang kurikulum Merdeka. Modul pertama tentang kurikulum. Bapak Ibu Guru, melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhirnya. Sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi, di mana dapat dimaknai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan seperti jantungnya pelajaran. Jika jantungnya lemah, maka proses peredaran darah tidak lancar dan berakibat fatal. Begitu juga dengan kurikulum, jika kurikulumnya lemah, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Guru, ada 4 komponen dalam kurikulum menurut pendapat dari Ralph Tyler yang di dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum. Nah, apa keempat komponen tersebut? Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Bapak Ibu Guru, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Bapak Ibu Guru, kurikulum perlu berubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Dalam merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sebagai guru, kita harus terus mempelajari tren kehidupan murid kita yang tergolong
ke dalam generasi Z dan Alpha, di mana murid sulit dipisahkan dari media sosial karena sejatinya kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi murid. Yang ketiga, Bapak Ibu guru, kita akan membahas tentang di mana kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, tapi dengan keadaan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke, dan yang paling utama dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda, maka kurikulum perlu diadaptasi sesuai lingkungan dan ekosistem sekolah yang disebut KOSP yang dirancang sesuai kebutuhan siswa. Bapak Ibu guru, di dalam mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana pemerintah sudah kita ketahui sudah menyiapkan contoh dari kurikulum operasional sebagai inspirasi dalam pembelajaran. Kemudian guru dapat mengembangkannya dalam dokumen KOSP yang bersifat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan. Bapak Ibu guru, kita masuk kepada modul kedua tentang kurikulum merdeka yang membahas pertama tentang capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru, prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru untuk membantu murid dalam mencapai kompetensinya. Pembelajaran dan asesmen merupakan bagian yang sebaiknya tidak dipisahkan karena guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran diupayakan guna mencapai kompetensi tersebut. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran dapat dimaknai secara utuh bersamaan dengan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan siklus yang pada ujungnya membantu keberhasilan peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu guru, capaian pembelajaran menjadi acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah mata pelajaran. Dengan konsep Merdeka Belajar, maka memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Di dalam kurikulum Merdeka dirancang berdasarkan fase. Ada 6 fase di dalam kurikulum Merdeka. Fase A berada di jenjang SD kelas 1 dan 2, fase B berada pada kelas 3 dan 4 SD, sedangkan fase C berada pada kelas 5 dan 6 SD. Sedangkan untuk jenjang SMP, murid berada pada fase D. Jenjang SMA dibagi 2 fase, kelas 10 merupakan fase E dan kelas 11-12 merupakan fase F. Bapak Ibu guru, di dalam kurikulum Merdeka, murid membangun sendiri pemahamannya, di mana dalam proses belajar ini yang perlu didorong sehingga murid dapat mencapai capaian pembelajarannya. Bapak Ibu guru, ada konsep teaching at the right level di dalam kurikulum Merdeka, di mana salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka adalah konsep ini, yaitu teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Konsep ini mengusung pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Bapak Ibu guru, di dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila yang merupakan luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila perlu proses yang konsisten dari proses PAUD, SD, SMP, dan jenjang SMA. Bapak Ibu guru, selanjutnya membahas tentang struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini
dibahas tentang proses pembelajaran dengan paradigma baru melalui implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu Guru, perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum merdeka intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal memang jika ada di satuan pendidikannya. Jenjang PAUD yang merupakan fase fondasi di mana murid belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Dan pada jenjang SD, IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Sedangkan pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Ada pelajaran umum dan peminatan yang dilakukan pada kelas 11 SMA. Dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu Guru, alokasi waktu pembelajaran diberikan keleluasaan pada satuan pendidikan untuk menentukannya. Ada 3 alternatif model belajar. Yang pertama adalah reguler. Setiap pelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Model kedua yaitu blok, dikelola dalam blok waktu, misalnya IPA diajar di 3 bulan pertama dan 3 bulan selanjutnya digunakan untuk IPS. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, di mana guru berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik, murid membuat lirik puisi dan membuat lagu dari lirik tersebut. Baik Bapak Ibu Guru, itulah pembahasannya tentang kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyaksikan video tentang kurikulum merdeka ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah motivasi kita untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan terus belajar sepanjang hayat.